adalah yang tegak lurus. Kita ambil contoh yang ini ya. Nah, kalau kalian lihat ya tahu yang tegak lurusnya adalah ini. Kalau ini memang tegak lurus seperti ini. Bentar ya saya lihat. Nih. Kalau ini memang tegak lurus, terhadap ini, ya ini berarti yang tegak lurusnya jaraknya dari ini. Kalau kondisi seperti ini, nih, ini ada gaya. Ini kita mau memomentkan di titik A. Maka kalau di sini ada jarak juga. Yang sini ada jarak juga. Yang sini ada jarak juga. Tapi apakah yang L, yang R maupun X ini tegak lurus? Enggak kan? Yang tegak lurus di sini adalah D. Maka yang ini yang disebut dengan momen F kali D. Inilah momennya. Bukan momen di A, ini momen di A misalnya. Bukan momen di A, F kali L, bukan. Bukan juga momen di A, F kali R, juga bukan. Dan juga momen di A, bukan juga F kali E. Karena L, R, dan X bukan tegak lurus terhadap garis gaya. Udah, itulah kira-kira terminologi momen. Jadi, untuk menghitung momen, yaitu gaya kali jarak, jaraknya yang tegak lurus. Maka itu, minggu lalu kita menguraikan beberapa gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk sumbu X dan sumbu Y itu nanti berlaku untuk momen yang disebut momen Verignan. Nih. Ini F kali D tadi. Momen Verignan yaitu komponen gaya-gaya, momen komponen gaya-gaya sama dengan momen resultan. Ini kita lihat seperti ini. Ini, yang aslinya seperti ini nih. Nih. Ini momen ini. Jadi, momen daripada komponen besarnya sama dengan momen resultan. Jadi komponen ini, jadi sigma, momen misal momen di A, ada Fx misal kali Y ditambah Fy kali X. Ini sama dengan momen F kali R. Kira-kira demikian. Karena kita tahu Fx dan Fy adalah Fx, Fy adalah R, maka Y tambah R, Y tambah X adalah R. Nah, berarti F kali R adalah momen resultan. Kita lihat contoh seperti ini. Di buku di kelompok ini, di apa? Nih, ini yang saya buku tadi, ini yang aslinya. Nih. Jadi yang ini
Jadi yang saya bilang tadi ini yang F kali R bukan, yang F kali D adalah MA. Karena R ini bukan tegak lurus. R tidak tegak lurus terhadap garis gaya. Yang tegak lurus terhadap garis gaya adalah D. Jadi ini yang tegak lurus terhadap garis gaya. Nih. Jadi yang tegak lurus adalah ini. Jadi F kali D adalah momen. Jadi ini gambar 31 menunjukkan sebuah benda dimensi pada bidangnya besarnya terhadap sumbu OO, ini terhadap sumbu ini tegak lurus. Benda tersebut adalah sebanding dengan besar gaya F dengan lengan D. Jadi F ini dengan lengan D. Maka jarak tegak lurusnya F kali D. Nah, kalau diketahui ini sebagai harga R, maka kita cari R itu adalah D itu adalah R sin alpha. Ini adalah D-nya. Nah, tinggal ada perjanjian. Kalau momen searah jarum jam negatif dan berlawan searah jarum jam, misal ini boleh negatif, berarti kalau momen yang sininya adalah positif. Bisa juga kalau momennya sini kita anggap positif, maka berlawanannya adalah negatif. Ini kalau perjanjian tadi ini dianggap positif. Nah, kalau ini dianggap positif, kalau ini dianggap positif, yang ini dianggap negatif, maka ini adalah momen ke sini adalah negatif. Kalau ininya negatif, yang ininya positif, maka ini dianggap momen positif. Karena dia ke sini positif, berarti ini adalah positif. Positif. Berarti dia yang ini positif. Ambil yang ini. Kalau yang ini kita anggap negatif, maka ini negatif. Itu hanya perjanjian ada bahwa menunjukkan perlawanan arah positif ke kanan, negatif ke kiri. Sebaliknya, negatif ke kanan, positif ke kiri. Itu aja sebagai nggak apa-apa. Cuman bedain ke kiri kanan aja. Harganya tetap harga mutlak, nggak ada momen negatif. Harganya tetap mutlak. Negatif positif hanya menentukan suatu posisi arah berputar kalau itu memutar. Kalau dia membengkok, kita menunjukkan bahwa dia bisa membengkok ke bawah atau membengkok ke atas, itu aja. Nah, tadi ada teori Perignon. Ini yang saya bilang teori Perignon tadi. Ini teori Perignon ini bermanfaat, paling bermanfaat untuk menentukan mencari momen, kalau mencari kesulitan momen terhadap sumbu tegak lurusnya. Jadi sebagai gambaran, teori Perignon itu menunjukkan bahwa
Kalau kita kesulitan menentukan jarak yang tegak lurus, kita bisa menggunakan teori Perignon. Silakan. Apa itu teori Perignon? Ayo baca. Ayo silakan baca apa? Siapa berani baca aja? Ayo, apa teori Perignon? Kok nggak berani baca? Ini buta huruf semua ya? Izin membaca, Pak. Apa? Kok nggak jelas? Nggak jelas apa? Izin, Pak, saya baca. Teori Perignon adalah gaya. Cuma satu yang ya. Ya, Pak. Teori momen Perignon adalah momen gaya terhadap suatu titik sama dengan jumlah momen dari komponen-komponen gaya terhadap momen tersebut. Udah selesai. Hanya kalau itu sebagai definisi aja. Selesai dong. Tapi definisi itu harus konsisten. Harus konsisten ke gambar konstruksi. Ya, itu Tania. Baik, kita lihat ini. Nih. Saya kembaliin lagi seperti ini. Nih. Saya contohin di buku kalian sudah ada di e-learning ya. Ini titik O-nya misal. Kita memomenkan ini resultannya. Anggap aja resultannya R. Kalau kita memomenkan di titik O, berarti ini ada momen di MO. Momen adalah gaya kali jarak yang tegak lurus. Yang mana tegak lurus ini? Terhadap R ini, adalah R ini. Karena ini yang tegak lurus. Nah, kembali kata Tania tadi. Momen Perignon adalah komponen-komponen jumlahkan atau digabung. Karena jumlahkan ini dalam arti kata bukan harus di plus ya. Tergantung arahnya. Kalau arahnya ke kanan positif, arahnya ke kiri nanti negatif. Jadi kita lihat aja nanti. Jumlah komponen, mana komponennya? Ini ada P. Oh, berarti ada besaran P sini. Berapa jaraknya? Oh, yang tegak lurus ini adalah P kecil. Komponen yang Q ada juga ini. Q. Berapa jarak yang tegak lurus? Oh, Q kecil. Nah, inilah yang disebut dengan teori Perignon. Kalian buktikan seperti ini. Kita ambil garis L. Kita proyeksikan semua resultan maupun komponen. Yang resultan adalah AD. Nih. Yang PQ, yang P adalah AB. Maka AB ditambah BD adalah AC. AD adalah AB tambah BD. Kita tahu bahwa BD ini ini BD sama dengan AC. Kalau kita beri sudut yang R adalah gamma,
Yang P adalah alfa, yang R gamma, yang P adalah alfa, yang Q adalah beta, maka besarannya adalah A D adalah R sin gamma, AB adalah P sin alfa, AC atau BD Q sin beta. Nah, yang ini kita kalikan dengan OA. Maka di sini didapat P, R OA sin gamma tambah P OA sin alfa sin alfa ini ditambah Q OA sin beta. Yang ini dari gambar segitiga tadi, ini adalah R kecil. Yang ini adalah gambar segitiga tadi adalah P kecil. Yang ini adalah Q kecil. Maka di sini terbukti bahwa R kecil sama dengan P kecil tambah Q kecil. Maka di sini terbukti bahwa momen resultan terhadap titik O sama dengan jumlah komponen P dengan jarak P kecil dan komponen Q dengan jarak Q kecil. Jadi yang ini adalah komponen, yang ini adalah resultan, yang ini adalah momen komponen. Jadi ini momen resultan, yang ini adalah momen komponen. Nah, udah. Ini kalau ada kesulitan untuk menentukan. Jadi momen resultannya ya seperti itu. Kalau nggak kita bisa langsung resultan kali jaraknya. Tapi dengan susahnya mencari jarak, kita bisa menggunakan dengan komponen. Tinggal makanya kita kemarin minggu pertama itu kita menentukan minggu pertama minggu kedua itu membuat suatu resultan menjadi komponen, tujuannya untuk menentukan momen. Jadi inilah kira-kira yang dimaksud dengan momen. Ada pertanyaan sebelum masuk contoh soal? Nah, kenapa? Nah, jadi selalu saya tanya ini, kenapa sih momen harus dihitung? Nah, ini aja. Kembali lagi nih. Kira-kira kenapa sih momen harus dihitung? Saya balik pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya balik. Kenapa momen harus kita hitung? Seperti gambar ini. Kenapa? Jam
Ini Pak, untuk menentukan besaran gaya Pak dari benda yang putar. Ya nanti kalian contoh ini aja, gambar ini. Kenapa harus di momen harus dihitung ini? Ya, minimal kalian nanti bisa menentukan kalau ini momen akan berapa mencari diameter ini. Nih, kalau diberi gaya misal X Newton, nih, ini diberi jarak Y milimeter. Nah, nanti kita dapat dimensi ini. Kapan? Ya nanti sesudah UTS. Ini kalau itu. Jadi nanti kita bisa hitung. Kalau ini torsi. Kalau bengkok, begitu juga nanti. Jadi mencari ini tujuannya untuk ke minggu ke-10. Jadi untuk minggu ke-10 seperti itu nanti. Ntar saya biar gambarnya saya tertarik aja. Nah, ini contoh soal nih. Tuh. Nih, contoh soal. Nih, ini aja ekstrimnya nih. Kenapa contoh ini? Contoh ini, misal. Berapa MA? Saya nanya MA. Buat apa kira-kira saya nanya MA di sini? Tuh, aja lagi. Gerakan. Itu buat apa? Ya sama seperti tadi. Di gambar tadi. Kalau saya minta MA ini, tujuannya nanti, kalian bisa menentukan dimensi ini. Kalau batangnya ini berbentuk segi 4, nih. Nih, misal segi 4. Maka kalian bisa menentukan berapa T-nya. Berapa B-nya. Akibat ini akan terjadi nih. Sama ini nih. Akan terjadi momen bengkok. Bahkan dicari berapa penampang yang ini. Harus tahu dulu momen-momennya. Itu tujuannya. Kapan? Ya nanti. Sekarang cari dulu berapa momen. Itu. Ada pertanyaan tentang yang saya jelaskan yang ini? Karena kalau nggak ada kegunaan, kayaknya belajar ini males. Ngapain dibuat-buat ini? Ada pertanyaan? Karena dari sini tadi, tujuannya menjelaskan momen. Mampu menyelesaikan soal yang berhubungan dengan momen. Jadi soal-soalnya itu konstruksi. Nah, seperti ini. Ini di e-learning ada, tinggal upload di download aja. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ini ada contoh soal. Kenapa sih saya nanya momen di titik O? Ya, momen di titik O ini, ini contoh soalnya udah bisa kalian lihat. Tujuannya, ini di titik O ini, kalau ini diameter,
Kalau ini bulat, saya harus cari dulu berapa. Harus tahu dulu berapa momen MO-nya. Nah, tanpa bisa menghitung momen MO, momen bengkoknya nggak bisa saya hitung. Dan diameter akibat bengkok nggak bisa saya hitung. Itulah kira-kira kegunaannya. Bentar ya.